يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau agama yang sehari-hari dijalankan tidak dipelajari terus-menerus, niscaya agama itu hanya akan menjadi rutinitas saja. Tapi kalau agama yang kita jalankan itu terus-menerus dipelajari, tentu akan terjadi banyak sekali updatean. Banyak sekali perubahan dan pembaruan. Karena terus ngaji, karena terus belajar, maka cara salatnya pun terus berubah menjadi lebih baik. Sehingga salat itu tidak lagi menjadi rutinitas karena terus-menerus diupdate. Begitu juga dengan tilawah Al-Quran. Kalau kita tidak banyak belajar tentang tilawah Al-Quran, maka tilawah kita ini hanya akan menjadi rutinitas saja. Tapi ketika kita terus belajar lagi dan belajar terus, maka terjadi sejumlah updatean, pembaruan, sehingga tilawah kita dari hari ke hari berubah lagi, semakin baik lagi. Ketika itu kita mulai menikmati tilawah kita, menikmati salat kita, menikmati zikir kita. Kenapa? Karena ketika semua agama yang dijalankan diperbaharui, diupdate, maka kita akan menikmatinya. Kita tidak lagi terjebak dalam rutinitasnya saja. Oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari kita tidak boleh mundur semangat dalam belajar agama ini, supaya detailnya agama ini, rincian agama ini kita pahami sedalam-dalamnya. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengkaji nama Allah yang ke-63, yaitu Al-Latif. Al-Latif dalam bahasa Indonesia berarti maha halus. Saya lihat sebagian terjemahan mengartikan Al-Latif dengan maha lembut. Ya tentu antara halus dengan lembut ada kemiripan. Tetapi dari halus dan lembut itu mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat, Al-Latif adalah maha halus. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah maha halus.
dengan dua pengertian. Pertama, maha halus ilmunya Allah, di mana Allah mengetahui segala-galanya sehalus-halusnya. Nah, kita mengetahui sesuatu kadang-kadang hanya global saja. Kita memahami sesuatu kadang-kadang hanya secara umum saja. Tapi bahwa Allah memahami sesuatu sedetil-detilnya, sehalus-halusnya, ini Al-Latif yang pertama. Maha halus ilmu Allah karena Allah mengetahui segala-galanya sehalus-halusnya. Kemudian nomor dua, Al-Latif adalah yang maha halus kebaikan-kebaikan Allah. Maha halus kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengagetkan kita dengan pemberiannya. Orang-orang sekarang suka mengejutkan kita dengan kebaikan mereka. Ya, kita dibikin kaget, kita dibikin terkejut. Nah, itu gaya manusia memberi kadang-kadang seperti itu. Tetapi Allah Al-Latif, kebaikan-kebaikan Allah itu sangat halus. Sehingga kadang-kadang kita nggak merasa ada kebaikan. Padahal kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi itulah pengertian Al-Latif secara umum, yang maha halus ilmunya sehingga ia tahu segala-galanya sehalus-halusnya. Yang kedua, maha halus kebaikannya karena kebaikan Allah sering datang, sering sampai dengan cara yang kita nggak sadari, dengan cara yang kita tidak sadari. Sekarang ini Anda sedang duduk. Apakah Anda sadar bahwa ada kebaikan Allah yang sangat halus? Begitu halus kebaikan itu sampai Anda nggak menyadarinya. Misalnya saat ini jantung Anda berdetak dengan sehat, bahwa saat ini darah Anda mengalir tanpa sumbatan. Ini kebaikan Allah dan Anda nggak merasakannya. Inilah Al-Latif, yang maha halus kebaikannya sampai kebaikan Allah itu nggak terasa. Nah, sebagian ulama memberikan penafsiran Al-Latif yang lebih dalam lagi. Kata ulama-ulama kita, kadang-kadang betapa halusnya kebaikan Allah sampai kita nggak sadar, karena kebaikan Allah itu kadang-kadang datang melalui pintu-pintu yang seolah-olah bukan kebaikan. Saya ulangi, Al-Latif itu maha halus kebaikan Allah sehingga kita nggak menyadarinya, karena kebaikan itu datang justru melalui pintu yang seolah-olah bukan kebaikan. Sering sekali kita mengalami musibah. Dengan mata awam kita, musibah ini tentu saja sangat buruk. Musibah ini membuat kita nggak nyaman. Tetapi setelah waktu berjalan, seminggu, 2 bulan, 2 tahun, barulah kemudian kita sadar bahwa musibah 2 tahun lalu ternyata kebaikan untuk hari ini. Itulah Al-Latif, bahwa ada kebaikan Allah Azza wa Jalla yang Allah kirimkan kepada Anda tapi melalui musibah. Anda melihat musibahnya, Anda menangis, Anda sedih, dan Anda nggak tahu bahwa musibah ini adalah pintu kebaikan besar untuk Anda. Nah, Ibu bisa perhatikan misalnya ayat 100 dalam surat Yusuf. Ayat 100 dalam surat Yusuf. Ayat itu berbunyi bagian akhir saja. Bagian akhir Allah berfirman, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha halus dengan
segala kehendak-kehendaknya. Sesungguhnya Allah maha halus dengan segala kehendak-kehendaknya. Maksud ayat, ada kehendak Allah untuk Anda, tapi kehendak itu halus sampai Anda nggak sadar. Nah, ayat ini ucapan Nabi Yusuf alaihi salam. Perhatikan perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama sekali Yusuf kecil berhadapan dengan kakak-kakak yang sangat dengki. Kedengkian itu ternyata tidak bisa ditahankan. Akhirnya mereka membujuk Nabi Yakub agar merelakan Yusuf mereka bawa. Dengan berbagai alasan-alasan makar, Yakub alaihi salam tidak bisa menahan. Lalu kemudian Yusuf alaihi salam mereka buang ke sebuah sumur. Lanjut lagi, segolongan musafir melewati sumur dan menemukan anak kecil yang sangat rupawan. Lalu mereka jual di pasar budak. Dari pasar budak Yusuf alaihi salam kemudian dibeli oleh penguasa Mesir. Tapi waktu berjalan Nabi Yusuf alaihi salam tumbuh dewasa, keindahan wajah semakin menonjol dan ini menjadi fitnah. Menjadi godaan yang tak tertahankan oleh istri pembesar Mesir itu. Akhirnya dari rumah pembesar Mesir Nabi Yusuf alaihi salam masuk lagi ke dalam penjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf alaihi salam berada lebih dari 7 tahun. Jadi bukan 2 tahun, apalagi 2 hari. Lebih 7 tahun Nabi Yusuf alaihi salam berada dalam penjara. Lalu dalam penjara, Nabi Yusuf alaihi salam kemudian dipanggil karena raja mengalami mimpi. Mimpi A, B, dan C. Dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu kecuali Nabi Yusuf alaihi salam. Berdasarkan tafsir mimpi yang sukses diartikan oleh Yusuf alaihi salam, akhirnya beliau diangkat menjadi bendahara kerajaan, menteri keuangan dan menteri pangan. Setelah beliau menjabat menteri pangan, akhirnya bertemulah dengan kakak-kakaknya dan akhirnya bertemulah dengan orang tuanya juga. Pada hari keluarga ini bersatu kembali dalam keadaan sukacita, Nabi Yusuf mengucapkan ayat 100 tadi. Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha halus dengan kehendaknya. Maha halus dengan kehendaknya. Maksudnya, seringkali kehendak Allah itu kita nggak ngerti. Kita merasa bahwa kehendak Allah ini buruk, padahal sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan. Kita merasa kadang-kadang sebuah kehendak Allah itu tidak peduli dengan kita, padahal di dalamnya ada kelembutan untuk kita. Yusuf yang tadinya mengalami penganiayaan dari kakaknya, dijual belikan di pasar budak, kemudian masuk lagi dalam penjara. Tapi ini semua proses untuk Nabi Yusuf menjadi seorang menteri. Maka Yusuf mengatakan kehendak Allah itu halus. Sewaktu dibuang ke dalam sumur, ini kehendak yang halus dan kita belum mengerti. Lalu dijual belikan di pasar budak, ini pun kehendak Allah yang sangat halus, kita pun belum mengerti. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam masuk lagi dalam penjara, kehendak Allah yang halus lagi kita pun belum mengerti. Akhirnya Yusuf menjadi menteri. Ternyata kehendak 1, kehendak 2, kehendak 3, semuanya kita nggak mengerti. Karena ini adalah kehendak-kehendak halus yang memang sulit untuk kita pahami. Tapi setelah hari ini Nabi Yusuf menjadi seorang menteri, akhirnya baru kita sadar bahwa kehendak 1, kehendak 2, kehendak 3 hanyalah rute perjalanan Yusuf untuk menjadi seorang menteri. Setelah menjadi menteri barulah terjawab
kehendak satu, kehendak dua, kehendak tiga? Jawabannya adalah hari ini bahwa saya menjadi menteri. Nah, dari rangkaian peristiwa yang kemudian ditutup dengan inna rabbi latif, sesungguhnya Allah maha halus, maka ulama kita mengatakan latif artinya Allah maha halus. Maha halus kebaikan Allah, karena kebaikan itu selalu datang dari pintu-pintu musibah. Kebaikan Allah selalu datang melalui pintu-pintu musibah. Kita merasa musibah ini menyakitkan dan kita nggak tahu di dalam musibah yang menyakitkan ini ada kebaikan yang sangat halus. Begitu halus sampai kita nggak merasakannya. Justru yang nampak secara lahiriah bahwa kita tersakiti dengan sebuah musibah. Nah, ambil contoh misalnya, mungkin pernah ada seseorang yang sangat kasar dengan kita. Kita benar-benar tersakiti dengan sikap kasar tersebut. Tapi kita bertahan, kita pun sabar. Kita nggak merasa ada kebaikan. Kita nggak merasa ada kebaikan Allah. Yang kita rasakan adalah saya disakiti. Akan tetapi jemaah sekalian yang saya hormati, besok setelah sampai di depan Allah misalnya, orang-orang yang tadinya menyakiti Anda, mereka semualah yang menjadi tambahan kebaikan bagi Anda. Dosa Anda dihapus oleh Allah karena kezaliman mereka. Kebaikan-kebaikan mereka dilimpahkan oleh Allah untuk Anda karena kezaliman mereka. Ini artinya apa? Kezaliman yang secara lahiriah menyakitkan, tapi di dalamnya ternyata ada kebaikan yang sangat halus. Kenapa halus? Karena kebaikan itu tidak terasa. Justru yang terasa adalah hal yang menyakitkan. Nah, itulah tafsir dari Al-Latif oleh sebagian ulama. Yang maha halus kebaikannya, karena kebaikan-kebaikan Allah sering datang melalui pintu-pintu musibah. Jamaah sekalian yang saya hormati, betapa maha halus kebaikan-kebaikan Allah. Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara, dan Allah tidak melepaskan Yusuf dari penjara dengan membuat penjara itu hancur. Tetapi Allah melepaskan Yusuf alaihissalam dari penjara melalui mimpi seorang raja yang gak bisa ditafsirkan kecuali oleh Yusuf. Musa alaihissalam ketika ibunya diberi wahyu oleh Allah azza wa jalla, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami memberikan wahyu kepada Ummi Musa agar menyusui Musa yang baru lahir. Setelah itu agar bayi Musa yang sudah disusukan itu dihanyutkan di sungai ini. Kemudian Allah mengatakan wahyunya kepada Ummi Musa, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan jangan gelisah. Inna radduhu ilaik. Bayi yang kau hanyutkan akan kami kembalikan kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Bahkan kelak kami akan menjadikannya seorang rasul. Akhirnya Ummu Musa alaihi salam menghanyutkan Musa. Dan Musa alaihi salam sampai di dalam penjara, sampai di dalam istana Fir'aun. Walhasil istana Fir'aun pun sibuk mencarikan ibu susu yang layak untuk Musa. Ibu susu satu dicari dan gak cocok. Ibu susu dua dicoba gak cocok. Entah berapa jumlah ibu susu yang telah dicoba oleh bayi Musa, semuanya tidak ada yang cocok. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam dikembalikan kepada ibunya. Kerajaan gak tahu. Mereka berpikir Ummi Musa hanya satu dari sekian banyak ibu susu. Hanya saja karena Ummu Musa dalam pandangan istana hanya seorang ibu susu, mereka memberikan gaji.
gaji harian, gaji bulanan, karena yang disusui ini adalah anak angkat istana. Nah, sekarang coba lihat betapa halusnya kebaikan Allah. Bahwa Ummu Musa kembali mendapatkan anaknya. Nomor 2, Ummu Musa mendapatkan fasilitas dan gaji yang besar dari istana. Ini kebaikan halus yang tidak disadari oleh Musa ketika Allah mengatakan hanyutkan bayi. Hanyutkan bayimu, wahai Ummu Musa. Ketika perintah sampai di sana, sama sekali tidak ada terasa kebaikan. Yang terasa adalah siksaan, bahwa anak yang baru lahir harus dihanyutkan. Tapi ternyata itulah cara Allah untuk kemudian Ummu Musa mendapatkan anaknya kembali dan menyusui anaknya dengan fasilitas dan gaji dari istana. Jadi itulah Al-Latif, yang maha halus kebaikan Allah, karena kebaikan Allah sering datang melalui pintu-pintu musibah. Ibu yang saya hormati, Ibrahim alaihi salam memiliki istri bernama Sarah radhiyallahu anha. Tetapi ibu tahu salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar, yang artinya Allah Maha Menambal. Allah Maha Menambal. Maksudnya Allah nggak pernah ngambil apapun kecuali diganti oleh Allah. Itulah Al-Jabbar. Nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah memberikan kekurangan kepada seseorang, melainkan Allah juga memberikan kelebihan untuk menambal kekurangan itu. Itulah Al-Jabbar. Lama pernikahan Ibrahim alaihi salam dengan Sarah radhiyallahu anha dan tidak ada anak. Akhirnya Sarah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, saya tidak bisa memberikan Anda anak. Saya sarankan agar Anda poligami saja. Nikahi pembantu kita yang bernama Hajar." Jadi inisiatif menikahi Hajar bukan inisiatif dari Ibrahim, tetapi inisiatif dari Sarah radhiyallahu anha. Ternyata pernikahan Ibrahim alaihi salam dengan Hajar menghasilkan kegembiraan. Hajar kemudian hamil. Nah, ibu coba lihat betapa Allah Al-Jabbar. Sarah radhiyallahu anha puncak kecantikan saat itu. Nyaris tidak ada cacat pada kecantikan Sarah. Warna kulitnya, hidungnya, matanya, pipinya, nyaris tidak ada cacat pada kecantikan Sarah. Tapi di balik kelebihan ini ternyata Sarah tidak bisa memberikan keturunan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi coba lihat Hajar radhiyallahu anha, betapa tidak ada tanda-tanda kecantikan pada Hajar. Cantikkah Hajar dari segi warna kulit? Tidak, beliau kulit hitam. Dari segi hidung? Tidak juga. Dari segi mata? Tidak juga. Tapi di balik segala kekurangan-kekurangan Hajar, ternyata dia bisa memberikan keturunan kepada Ismail. Ibu pilih yang mana, Ibu? Anda mau pilih jadi Sarah atau Anda mau jadi Hajar saja? Baik, sekarang saya lanjut, Ibu. Ibu coba dengar, apakah ada kebaikan yang hilang? Tidak ada. Kebaikan Anda hari ini akan kembali untuk Anda mungkin pekan besok, atau akan kembali kepada Anda mungkin tahun besok. Intinya tidak ada kebaikan yang hilang, melainkan akan kembali kepada Anda dengan catatan kebaikan itu berdasarkan ikhlas.
Nah, bukankah pernikahan Ibrahim alaihissalam dengan Hajar inisiatif dari Sarah? Ini kebaikan atau tidak? Betul, itu kebaikan. Nah, sekarang Ibu, bagaimana kebaikan Sarah kembali kepada Sarah? Apa yang terjadi? Akhirnya Sarah radhiyallahu anha kemudian menjadi hamil pula. Subhanallah, seandainya Sarah radhiyallahu anha tidak menganugerahkan kebaikan kepada Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, kemungkinan besar Sarah ini juga nggak akan punya anak. Karena dia sudah menjadi seorang nenek. Tetapi ketika Sarah lapang dada menganugerahkan satu kebaikan kepada suaminya Ibrahim, maka Allah mengembalikan kebaikan itu kepada Sarah, di mana Sarah kemudian memiliki keturunan yaitu Ishak. Nah, lalu Hajar radhiyallahu anha oleh Sarah disuruh untuk dibawa jauh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Sarah ke satu tempat yang jauh, yaitu di Mekah. Anda bisa bayangin, aslinya Nabi Ibrahim ada di Palestina. Dari Palestina Nabi Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Jarak yang gak kebayang oleh kita itu. Di Mekah gak ada siapa-siapa, tidak ada orang, gak ada masyarakat. Ditinggalkanlah Hajar di Mekah tanpa siapapun, bahkan tanpa apapun. Hanya ada beberapa butir korma dan hanya ada satu gelas air. Ibrahim mengatakan, Hajar, saya pulang. Hajar, saya pulang. Hajar mengatakan, kenapa pulang? Ibrahim tidak menjawab. Hajar bertanya lagi, kenapa kami ditinggalkan di sini? Ibrahim tidak menjawab lagi. Ingat, pertanyaan yang apabila dijawab akan jadi pertengkaran, nggak perlu dijawab. Pertengkaran yang jawabannya akan jadi pertengkaran, tidak usah dijawab. Maka Hajar radhiyallahu anha bertanya, kenapa kami ditinggalkan? Lantas kami di sini sama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam membisu, tidak memberikan jawaban. Undang-undangnya tadi, pertanyaan yang jawabannya akan memicu pertengkaran jangan dijawab. Sampai di sini saya ingin sampaikan kepada ibu sekalian. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala, beliau menyebutkan ada 15 tanda kebodohan. Mohon maaf, agak kasar dikit. Ada 15 tanda kebodohan. Saya tidak sebutin semuanya, saya hanya sebutkan satu saja. Apa tanda kebodohan salah satunya? Salah satu tanda kebodohan adalah kecenderungan bertengkar. Suami ngomong begini, kalau saya jawab nih pasti bertengkar. Dijawab juga. Jadi jemaah sekalian, tidak semua pernyataan harus dijawab. Jawaban Anda yang kira-kira memicu pertengkaran itu, mohon maaf, tanda kebodohan, kata Ibnu Hibban. Baik, kita kembali kepada kisah Hajar tadi. Kenapa kami ditinggal? Dengan siapa kami di sini? Dua-duanya tidak dijawab oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi pertanyaan ketiga, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Ini pertanyaan, jawabannya nggak bikin pertengkaran. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, betul, saya tinggalkan kalian karena perintah Allah. Hajar radhiyallahu anha berkata, idzan falan yudayyi'ana. Kalau emang ini perintah Allah, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pergi. Ibu coba Anda bayangkan ya, di tengah kota yang bernama Mekah
seorang wanita dengan bayi tanpa pendamping, tanpa manusia, makanan yang ditinggal pun hanya beberapa butir korma, dan minuman yang disisakan pun hanya segelas air. Pemandangan ini menurut kita tentu keburukan. Pemandangan ini tentu menurut kita adalah sebuah keburukan. Tapi lihatlah, keburukan itu hanya sesaat saja. Setelah itu keburukan ini akan berubah menjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Hajar pun mencari bantuan. Siapa tahu ada orang yang lewat, saya akan teriak memanggil. Maka berlarilah Hajar ke puncak Safa. Kenapa berlari ke bukit Safa, ke puncak? Melihat kalau ada orang yang lewat biar bisa dipanggil. Ternyata tidak ada. Maka dia berlari-lari ke puncak bukit Marwah. Sampai di bukit Marwah, beliau keliling melihat ke sekitar dan tidak ada orang yang lewat untuk dipanggil. Nah, balik lagi dia ke Safa, balik lagi ke Marwah, dan akhirnya beliau mendengarkan seolah-olah ada suara. Dan ternyata setelah dia mendekati bayinya, sudah keluar sebuah air yang kemudian bernama Zam-Zam. Air ini keluar sedikit-sedikit. Nabi SAW bersabda, rahimallahu umma Ismail, lau tarakathu lakana ma'an jariyah. Semoga Allah merahmati ummu Ismail. Sekiranya Hajar membiarkan air itu keluar, niscaya air itu akan mengalir menjadi sungai. Tapi Ummu Ismail tidak sabar menunggu air ini keluar. Maka dia membuat telaga kecil. Seandainya dia tidak membuat telaga kecil, niscaya air ini akan keluar menjadi sungai. Nah, jadi perhatikan jamaah sekalian, ini adalah salah satu contoh dari Al-Latif, bahwa Allah berikan satu kebaikan tapi melalui sebuah ujian. Allah berikan sebuah kegembiraan tapi melalui sebuah kesedihan. Itu namanya Al-Latif. Nah, tapi kalau misalnya Allah berikan Anda sesuatu secara langsung, itu bukan Al-Latif. Cuma ketika Allah berikan Anda kebaikan, tapi melalui kesedihan Anda, melalui musibah Anda, melalui tantangan, itu dinamakan dengan Al-Latif. Jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Latif artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Halus. Di antara ayat yang penulis mengatakan Al-Latif dalam Al-Qur'an sebanyak 7 kali. Antara lain pada ayat 103 dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak terjangkau oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah lah yang menjangkau semua pandangan. Jadi tidak ada pandangan yang menjangkau Allah, tapi Allah lah yang menjangkau pandangan. Kenapa? Karena saat ini pandangan kita adalah pandangan yang lemah. Nah, kenapa lemah? Karena pandangan yang sekarang ini pandangan berada di tubuh yang akan mati. Nah, nanti setelah sampai di surga, tubuh Anda bukan lagi tubuh yang akan mati, maka pandangan Anda di tubuh yang abadi adalah pandangan yang sangat kuat. Makanya di akhirat, di dalam surga nanti Anda akan melihat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di dalam surga Allah berikan mata Anda kekuatan karena tubuh Anda telah dibuat abadi. Maka Anda akan melihat Allah Azza wa Jalla. Adapun sekarang Anda tidak melihat Allah karena pandangan Anda lemah. Karena pandangan lemah ini adanya di tubuh yang tidak lama-lama hidup.
Maka Allah mengatakan la tudrikuhul absar, tidak ada pandangan yang dapat melihat Allah saat ini. Wa huwa yudrikul absar, dan hanya Allah yang menjangkau semua pandangan. Wa huwal latiful khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha halus, Al-Khabir, lagi Maha mengetahui segala-galanya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di sini penulis menyebutkan ada 3 pengertian Al-Latif. Pengertian Al-Latif yang pertama, yaltufu yarfuqu bi ibadihi min haitsu la ya'lamun. Pengertian Al-Latif yang pertama, bahwa kebaikan-kebaikan Allah sampai kepada hambanya dengan cara yang tidak disadari. Jadi kebaikan Allah sampai kepada kita dengan cara yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Kalau Anda bukan asli daerah sini, mungkin puluhan tahun lalu Anda tinggal di kampung. Dan coba lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memperjalankan Anda dari kampung yang sangat jauh, kemudian A, kemudian B, sampai akhirnya Anda sampai di tempat yang sekarang. Itu semuanya Al-Latif. Betapa halusnya kebaikan Allah itu memperjalankan Anda dari kampung, kemudian B, kemudian C, hingga akhirnya Anda sampai di sini. Kebaikan Allah ini sama sekali nggak pernah terbayangkan dan terfikirkan. Itulah tafsir Al-Latif yang pertama, bahwa maha halus kebaikan Allah ketika kebaikan itu sampai tanpa kita duga-duga. Nomor 2, Al-Latif ada artinya adalah maha halus ilmu Allah, karena Allah mengetahui segala-galanya. Mengetahui segala-galanya sehalus-halusnya. Ini sesuai dengan ayat 16 dalam surat Luqman. Allah berfirman, ya bunayya inna itakum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, seandainya ada kejahatan atau kebaikan hanya sebesar debu saja, kebaikan atau keburukan sebesar debu. Sebesar debu ini adanya di sebuah gua, atau adanya di dalam tanah, atau adanya di langit, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya. Jadi kebaikan walau hanya sebesar debu, dilakukannya di dalam gua, atau dilakukannya misalnya di dalam tanah, atau kebaikan ini mungkin dilakukannya di atas langit. Kadang-kadang kebaikan itu sangat tertutup, di samping kecil tertutup, seperti kebaikan di dalam gua dan seperti kebaikan di dasar tanah. Atau kadang-kadang kebaikan itu sangat jauh, seperti kebaikan di atas langit. Allah berfirman, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Jadi makna ayat, kebaikan sekecil apapun di tempat yang tertutup atau di tempat yang jauh, Allah akan mendatangkannya. Begitu juga dengan kejahatan. Sekecil-kecilnya kejahatan di tempat yang tertutup atau di tempat yang sangat jauh, walaupun jauhnya di atas langit, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, karena Allah Subhanahu wa taala Maha halus. Sehalus-halusnya kebaikan dan kejahatan, lalu kebaikan kejahatan yang halus itu Anda lakukan di tempat yang tertutup, atau Anda lakukan di tempat yang sangat jauh, Al-Latif yang maha halus mengetahui itu semuanya, sehingga Allah mendatangkannya. Mendatangkannya ya tentu nanti pada hari kiamat. Ibu bisa ngebayangin nggak, sampai di hari kiamat nanti
ternyata semua kebaikan, semua keburukan itu akan datang di depan Anda. Semua kebaikan itu datang, mulai dari yang sekecil-kecilnya, sebesar debu, sampai kepada yang sebesar-besar. Lalu kemudian kejahatan-kejahatan pun didatangkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kenyataan yang nanti akan kita alami bersama di hari akhir. Kemudian penulis mengatakan Al-Latif yang ketiga, Maha Halus yang ketiga, bahwa Allah tidak dapat terjangkau pandangan. Allah Maha Halus dalam arti Allah tidak dapat terjangkau pandangan. Ini yang dimaksudkan pada ayat 103 dalam surat Al-An'am. Nah, baiklah jemaah sekalian, berikutnya apa pelajaran-pelajaran atau ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Al-Latif. Maha halus kebaikan Allah, maha halus ilmu Allah, dan maha halus zatnya Allah. Maha halus zat Allah sehingga tidak ada pandangan yang bisa menjangkau. Maha halus ilmunya Allah sehingga kebaikan sehalus apapun Allah tahu. Maha halus kebaikan Allah karena kebaikan itu sering sampai kepada kita dengan cara yang kita nggak sadari. Baik, adapun pelajaran dan ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Al-Latif, penulis mengatakan annahu a'tahu fawqal kifayati wa kallafahu dunat taqah. Inilah maha halusnya Allah. Apa maha halusnya Allah? Allah memberi Anda lebih dari kebutuhan, tapi Allah meminta dari Anda jauh di bawah kemampuan. Sekali lagi, Allah berikan Anda lebih dari kebutuhan. Kebutuhan Anda dalam sehari misalnya 200.000, ternyata Allah berikan Anda 2 juta. Allah berikan Anda lebih dari kebutuhan, sementara Allah meminta Anda jauh di bawah kemampuan. Nah, sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, beratkah bagi kita? Tidak, itu sangat ringan. Maka inilah salah satu latifnya Allah. Allah berikan Anda tanggung jawab sangat sedikit, sementara Allah berikan Anda nikmat sangat banyak. Kewajiban Anda kepada Allah sangat sedikit, tapi kebaikan Allah untuk Anda sangat banyak. Nah, ini latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau kita sadar Allah berikan saya kewajiban yang sangat sedikit, padahal Allah berikan saya nikmat yang tidak terhitung. Kalau Anda menyadari hal ini, tentu harusnya kita semakin mencintai Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan manusia, ibu-ibu sekalian. Manusia ini ngasih Anda kewajiban yang sangat berat, padahal dia hanya memberikan Anda gaji yang sangat kecil. Itu manusia itu. Ngasih Anda tugas yang sangat berat dengan gaji yang sangat kecil. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah berikan Anda tugas yang sangat ringan, tetapi dengan nikmat pemberian yang tiada batas sama sekali. Nah, oleh sebab itu di sini kita harus semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah karena kewajibannya sedikit dan pemberiannya sangat banyak. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum Anda mencintai Allah secara layak, maka Anda akan mencintai selain Allah. Kalau Anda tidak mencintai Allah secara layak, Anda akan mencintai selain Allah pun secara tidak layak juga. Bisa dipahami? Kalau Anda tidak mencintai Allah secara layak, maka Anda akan mencintai selain Allah secara tidak layak juga. Sehingga kebalikannya juga begitu. Kalau Anda sudah mencintai Allah selayaknya Allah, maka Anda akan mencintai manusia selayaknya manusia. Kadang-kadang kita mencintai manusia berlebihan.
cinta berlebihan Anda kepada manusia menunjukkan kurangnya cinta Anda kepada Allah. Sebab kalau Anda mencintai Allah secara pantas, maka Anda akan mencintai manusia secara pantas juga. Orang-orang Nasrani, mereka mencintai Isa berlebihan karena mereka mencintai Allah jauh dari yang seharusnya. Maka tidak ada yang mencintai manusia secara pantas kecuali mereka yang telah mencintai Allah secara pantas juga. Jadi kalau cinta kepada Allah ini udah rusak, cinta Anda kepada manusia pun akan rusak juga. Salah satu perjuangan hidup kita, ibu-ibu yang saya hormati, adalah berjuang untuk mencintai Allah. Tapi jangan cintai Allah seperti mencintai manusia, melainkan cintailah Allah sepantasnya cinta untuk Allah Azza wa Jalla. Anda cintai manusia sesuai kadar kebaikan manusia. Kalau kadar kebaikan manusia untuk Anda 20%, cintai manusia 20% juga. Tetapi kebaikan Allah untuk Anda nggak ada batas. Maka cintailah Allah sesuai kadar kebaikan Allah untuk Anda. Maka tadi saya katakan, cintai Allah sepantasnya. Apa kategori sepantasnya? Cintai Allah sesuai kebaikan Allah kepada Anda. Kalau kebaikannya sedikit, cintai Allah sedikit. Tapi kalau kebaikan Allah itu luas, banyak tak berbilang, maka cintai Allah tanpa batas. Nah, itu baru namanya mencintai Allah sepantasnya. Artinya Anda cintai Allah sesuai kadar kebaikan Allah kepada Anda. Pertanyaan, mungkinkah kita mencintai Allah sesuai kadar kebaikan Allah? Tentu nggak mungkin. Ya, karena kebaikan Allah ke kita luar biasa sekali. Nah, sementara kita mencintai Allah sesuai kebaikan Allah, kita nggak bisa. Kenapa? Jawabannya, karena kebaikan Allah yang kita nggak sadar lebih banyak daripada kebaikan Allah yang kita sadar. Kebaikan Allah yang kita nggak sadar jauh lebih banyak daripada kebaikan Allah yang kita nggak sadar. Makanya saya katakan tadi, cintai Allah sesuai kadar kebaikan Allah. Betul? Tapi benarkah kita bisa mencintai Allah sesuai kebaikan Allah? Tetap saja kita nggak mungkin. Karena ternyata kebaikan Allah yang kita nggak sadar lebih banyak daripada kebaikan Allah yang kita sadar. Masalahnya di antara kebaikan Allah itu ada kebaikan yang bernama Al-Latif. Kebaikan yang sangat halus. Kebaikan yang sangat halus adalah kebaikan yang kita nggak sadar. Baik jemaah sekalian, penulis berkata, "Ayyaftaha lahu baban min abwabil khair lam yakun lahu ala balin wa yasruhu lahu." Di antara bentuk latif, maha halusnya kebaikan-kebaikan Allah, bahwa Allah berikan Anda banyak nikmat dengan cara yang Anda tidak duga-duga. Saya kira ini sangat sering terjadi. Ya, sangat sering terjadi bahwa tiba-tiba kita dapatkan sesuatu dan kita nggak duga-duga, kita nggak pernah perkirakan. Tiba-tiba kita dapat sesuatu, baik dapat sesuatu berupa pemberian atau dapat sesuatu berupa keburukan yang dijauhkan. Kemarin kawan saya mengalami penyumbatan darah yang kata dokter ini penyumbatan 80% dan harus operasi. Cuman untuk bisa operasi Anda harus antri selama 1 bulan. Penyumbatan akhirnya jemaah sekalian, ini penyumbatan 80%, solusi medisnya satu-satunya Anda harus dioperasi. Kapan? 1 bulan. Kita nggak ngerti kenapa ada angka 1 bulan itu. Ternyata angka 1 bulan itu adalah rencananya Allah Azza wa Jalla.
Akhirnya kawan saya ketemu dengan kawan kedua lagi. Kawan kedua mengatakan, kalau memang ada penyumbatan, minum minyak zaitun jelang tidur, bangun tidur, tapi bacakan ayat Al-Quran, minimal surat Al-Fatihah. Akhirnya mau tidur baca, ambil zaitun 2 sendok baca Al-Fatihah. Kalau dia baca Al-Baqarah, tapi minum Al-Fatihah. Setelah itu minum. Besok pagi ambil zaitun, kemudian baca Al-Fatihah, minum lagi. Baca Fatihahnya sekali, 3 kali, ya semampunya saja. Sesuai tanggal yang telah ditetapkan untuk operasi, kawan saya pergi untuk operasi. Sebelum operasi, dokter melakukan cek ulang. Kata dokter, ini kenapa kebalik? Bulan lalu penyumbatan 80%, yang nggak tersumbat 20%, sekarang kebalik. Sumbatan 20%, yang lancar 80%. Kata kawan saya, bagaimana? Kata dokter, ya nggak ada yang perlu dioperasi kalau begini. Anda pulang saja. Nah, jadi jemaah sekalian, perhatikan bagaimana Allah berikan kepada teman saya satu kegembiraan yang nggak diduga-duga. Satu kegembiraan yang tidak diduga-duga. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Babul Hijratain, beliau punya ungkapan yang sangat luar biasa tentang pemberian Allah. Beliau rahimahullah mengatakan, Allah lebih gembira memberi melebihi gembira manusia menerima. Bisa dipahami? Allah memberi, Anda menerima. Siapa yang lebih bergembira? Allah yang memberikan lebih gembira atau Anda yang menerima? Kata Ibnu Qayyim, Allah lebih gembira memberi kepada hamba melebihi kegembiraan hambanya menerima. Satu. Nomor dua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira lagi memberi ketika seorang hamba sedang berada di titik terendah. Jadi di situasi Anda baik, Allah memberi dengan gembira. Tapi ketika Anda sedang berada dalam keadaan buruk, justru Allah lebih bergembira lagi untuk memberi. Nah, jika seperti inilah Allah itu, mana mungkin ada hamba-hamba yang kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja persoalan datang dari hamba itu sendiri. Bahwa hamba itu menghalang-halangi pemberian Allah dengan dosa. Hambalah yang menghalang-halangi pemberian Allah dengan dosa. Karena pemberian Allah datang dari pintu ketaatan, bertahan dengan syukur. Sementara pemberian Allah itu akan terhalangi dengan dosa dan akan dicabut disebabkan karena tidak syukur. Baik, ala kulli hal, penulis mengatakan di antara bentuk latifnya Allah, maha halusnya Allah Azza wa Jalla, bahwa banyak sekali kegembiraan datang kepada kita tanpa kita duga-duga. Yang ketiga, di sini penulis menyebutkan salah satu kebaikan Allah yang sangat halus. Bahwa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar kepada hamba karena sesuatu yang mungkin tidak disengaja oleh hamba tersebut. Misalnya Anda memiliki pohon jambu, pohon mangga, tiba-tiba jambu Anda diambil oleh binatang. Mangga itu misalnya dimakan tupai. Anda tidak merasa melakukan kebaikan. Dan Anda pun tidak ada niat melakukan kebaikan. Tapi ternyata jamaah sekalian, itu dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Ma min mu'minin
yazra'u zar'an aw ma min mu'minin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an illa kana lahu sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin punya tanaman muda atau punya tanaman tua, fayakulu minhu dabbatun aw insan, lalu tanaman ini dimakan oleh hewan atau diambil oleh manusia, melainkan Allah mencatatnya sebagai sedekah. Allah catat sebagai sedekah. Nah, pergi ke masjid bawa sendal, pulang-pulang udah gak ada sendal. Sebetulnya Anda kecewa, gak ada niat Anda bersedekah, hilang saja sendal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin memiliki tanaman diambil oleh hewan atau diambil oleh manusia, melainkan Allah mencatatnya sebagai sedekah. Dengan catatan sendal Anda masih bisa dipakai. Kalau ternyata sendal hilang Anda itu memang udah gak bisa dipakai, maka itu gak ada nilai sedekahnya lagi. Tapi kalau sedekah baru beli tadi pagi misalnya, lalu hilang, oh itu masih bisa dipakai sebaru 2 tahun lagi. Sudah Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai sedekah. Apa ini? Inilah latifnya Allah. Bahwa Allah memberikan Anda satu kebaikan, yaitu sedekah. Allah catat Anda bersedekah padahal Anda gak ada niat sedekah. Nah, hampir sama dengan ini jemaah sekalian yang saya hormati. Hampir sama dengan ini. Seseorang yang memberitakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba syatra as-salafi sadaqatan aw kama qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sedekah separuh dari piutang. Misalnya, Anda piutangkan kawan Anda sebesar 1 juta. Jelas ini akan kembali kepada Anda sebesar 1 juta juga. Tapi ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, separuh dari piutang ini dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Padahal Anda nggak sedekah, Anda cuma meminjamkan. Nah, ya karena meminjamkan ini ngeri-ngeri sedap juga. Iya kan? Kita 100 kali minjamin, kembalinya ya mungkin kembalinya cuma 50. Selebihnya tidak kembali. Kalaupun ada yang kembali dengan tagihan yang sudah pakai emosi luar biasa. Jadi itu termasuk latifnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Anda mempiutangkan orang lain, justru Allah catat separuh piutang itu dicatat oleh Allah sedekah. Anda piutangkan 1 juta yang notabene-nya akan kembali kepada Anda 1 juta, tapi justru Allah mencatat Anda sedekah sebanyak 500.000. Berikutnya lagi, di antara latifnya Allah, maha baiknya Allah, yu'inuhu 'ala al-ibtila'i wal imtihan liyazdada bidzalika imanuhu wa ya'zumu ajruhu. Di antara bentuk latifnya Allah, bahwa Allah berikan kita musibah, tapi Allah juga memberikan kita kesabaran. Ini latifnya Allah Azza wa Jalla. Allah berikan Anda musibah, tapi Allah juga memberikan Anda kesabaran. Allah berikan Anda ujian, tapi Allah juga memberikan Anda lapang dada. Betul ujiannya berat, tapi ketika Allah berikan Anda lapang dadanya, ketika Allah berikan Anda sabarnya, inilah latif. Inilah latif, bahwa Allah berikan Anda kesabaran bersamaan dengan musibah. Agar apa? Agar musibah ini menjadi tambahan kebaikan. Agar musibah ini menjadi penghapus dosa. Agar musibah ini menjadi penghapus
penghapus dosa. Nah, beberapa waktu lalu saya sampaikan kajian di satu tempat. Selesai kajian, kita ngobrol-ngobrol dengan kawan. Sewaktu kita ngobrol-ngobrol, yang satu mengatakan, Ustadz, untuk tahun 2027 kajian Anda di tempat Anda nggak lanjut lagi. Kenapa? Sudah tidak diizinkan. Saya bilang begini, ini saya ngaji insya Allah dapat pahala. Di sana saya dilarang ngaji, tapi saya ngerasa pahala saya dilarang ngaji itu jangan-jangan lebih besar dari pahala di mana saya dikasih izin ngaji. Karena pahala saya dilarang ngaji di satu tempat, pahalanya bukan pahala ngaji, tapi pahala saya harus bersabar. Pahala di mana saya harus di mana saya kecewa lalu kemudian bersabar. Jadi tidak selamanya pahala kita dari kebaikan kita. Kadang-kadang pahala kita adalah dari kesabaran kita. Tapi saya mau tanya ibu, pahala untuk ibu dari kebaikan, nomor 2, pahala untuk ibu dengan kesabaran. Di antara dua pahala ini mana yang lebih besar? Betul. Pahala untuk Anda melalui kesabaran lebih besar daripada pahala untuk Anda karena kebaikan. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa batas. Kalau Anda salat, pahalanya terbatas, 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Kalau Anda tilawah, pahalanya juga terbatas. Tapi ketika Anda bersabar, pahalanya tanpa batas. Maka ketika tadi dikabarkan tahun 2027 Anda tidak dibenarkan lagi, tidak diizinkan lagi di masjid A. Oh, saya bilang Masya Allah, saya baru selesai ngaji dan Anda justru nyampaikan informasi saya tidak boleh ngaji. Informasi Anda ini pahalanya lebih besar buat saya. Kenapa? Karena pahala dari satu kesabaran lebih besar daripada pahala dari sebuah kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita usahakan selalu lapang dada terhadap sebuah kesabaran. Ya, kita tidak banyak pahala kalau cuma dari kebaikan kita. Maka Allah berikan kita peluang bersabar supaya kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi kalau pahala kita hanya dari kebaikan itu sedikit sekali. Nah, kebaikan terbesar itu justru datangnya dari kesabaran kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis rahimahullah ta'ala berkata, di antara latifnya Allah, maha halusnya kebaikan Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan maksiat, Allah jadikan maksiat sebagai pintu kasih sayang. Ketika maksiat itu menjadi taubat kita. Ini latifnya Allah, bahwa kita melakukan dosa, bahwa kita melakukan maksiat, tapi kemudian maksiat dan dosa kita berubah menjadi kebaikan, berubah menjadi kasih sayang Allah, disebabkan karena kita menghentikan maksiat itu dengan taubat. Tidak semua orang yang menghentikan maksiat karena taubat. Ada orang yang menghentikan maksiat karena udah nggak mampu. Misalnya seorang rampok, sekarang usia 70 tahun mau rampok udah nggak bisa. Ini orang menghentikan maksiat karena tidak bisa, nggak ada nilainya sama sekali. Tapi bahwa kita pernah berdosa dan kita masih sangat mampu untuk mengulangi, tapi kita memilih menghentikan dosa dengan taubat. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang saya hormati? Ternyata
maksiat kita berubah menjadi kasih sayang Allah, berubah menjadi pahala dari Allah, disebabkan karena kita menghentikan maksiat itu dengan taubat. Dan saya kira ini sangat luar biasa sekali ya. Maksiat hanya dengan taubat, tiba-tiba itu menjadi sebab kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara latifnya Allah, latif maha halusnya kebaikan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menspesialkan orang-orang beriman untuk dapat rezeki. Tapi Anda lihat bagaimana rezeki itu juga dianugerahkan kepada orang-orang kafir, dianugerahkan kepada binatang-binatang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Pemberian Allah kepada manusia bukan untuk membayar, tapi murni kebaikan. Saya ulangi, pemberian Allah kepada manusia bukan untuk membayar manusia, tapi kebaikan untuk manusia. Seandainya pemberian dan nikmat-nikmat Allah ini dalam rangka membayar, mestinya orang kafir nggak kebagian, binatang-binatang juga nggak kebagian. Apa yang mesti Allah bayar dari orang kafir? Mereka nggak punya kebaikan. Apa yang mesti Allah bayar terhadap binatang? Binatang nggak punya ibadah. Tapi semua nikmat-nikmat ini diberikan oleh Allah karena Allah baik, bukan karena membayar kebaikan manusia. Nah ini kita harus pahami juga, karena di tengah-tengah kita masih ada yang beranggapan bahwa pemberian-pemberian Allah itu adalah sebagai bayar untuk kebaikan kita. Tidak, semua kebaikan-kebaikan Allah karena Allah baik, bukan karena kita baik. Dan seandainya kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah sebuah bayaran, niscaya orang-orang kafir nggak dapat nikmat, karena tidak ada yang mesti dibayar untuk mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu di sini penulis mengajak kita untuk merenung. Lihatlah latif, maha halusnya kebaikan Allah Azza wa Jalla. Segenggam nasi, segenggam makanan yang akan masuk ke dalam mulut dan tubuh kita. Kita hanya melihat segenggam nasi, lengkap dengan lauk pauk. Tapi sadarkah Anda bahwa satu piring segenggam nasi ini melibatkan banyak sekali manusia? Di situ ada petani yang jumlahnya entah berapa, ada tukang sayur yang entah jumlahnya berapa, ada nelayan entah berapa jumlahnya. Walhasil bisa jadi satu piring nasi kita ini tenaga dari 10, dari 20 orang. Petaninya sekian orang, tukang giling gabahnya sekian orang. Jadi dalam segenggam nasi, sepiring nasi, di sana ada tenaga dari banyak sekali manusia. Dan kita nggak tahu siapa mereka. Tadi pagi Anda makan nasi, ini siapa petaninya? Anda nggak tahu siapa mereka. Anda makan nasi, ada juga sayurnya, ini sayurnya siapa petaninya? Anda juga nggak tahu. Tentu ini padi, ini sayur, ada pupuknya. Siapa yang kerja di pabrik pupuk? Anda nggak tahu. Puluhan orang bekerja, peras keringat, mereka letih dan capek hanya untuk sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk ada di depan Anda. Tapi siapa mereka semua? Anda nggak tahu, dan Allah yang mengendalikan mereka untuk melakukan itu semua. Inilah salah satu al-latifnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, oleh karena Allah al-latif, maha halus kebaikannya, kalau begitu jangan terlalu gelisah dengan rezeki. Bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana kalau pensiun? Nomor satu, itu semuanya nggak perlu Anda tanya-tanya. Besok kalau dagangan saya bangkrut bagaimana? Nggak usah nanya. Besok kalau suami saya pensiun, pemasukan dari mana? Hal-hal seperti itu nggak perlu ditanya.
Karena nggak ada jawabannya. Anda kalau mau tanya yang ada jawabannya. Habis ini kita kemana? Nah, itu ada jawabannya, tanya itu. Tapi kalau 5 tahun lagi pensiun suami, kita mau makan dari mana? Itu nggak ada jawabannya. Tapi ibu yang saya hormati, setan itu emang setan ya. Setan itu akan mengajak kita bertanya sebanyak-banyaknya terhadap hal yang nggak ada jawabannya, agar semua pertanyaan itu menjadi kegelisahan. Agar semua pertanyaan itu menjadi kegelisahan. Masalahnya kalau Anda sudah gelisah, setan itu sangat mudah bekerja. Karena orang kalau sudah gelisah hatinya menjadi lemah. Kalau orang sudah gelisah hatinya gampang putus asa. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, nanti kalau setan memberikan Anda pertanyaan yang gak ada jawabannya, katakan kepada setan, Inna Rabbi Latif. Saya punya Allah maha baik. Kebaikannya maha halus. Sampai-sampai kebaikan itu saya nggak tahu. Kebaikan itu saya nggak sadar. Kebaikan itu saya nggak tahu hitung-hitungannya. Kenapa? Karena kebaikan Allah itu maha halus. Pertanyaan-pertanyaan setan tadi memang nggak akan berhenti kecuali dengan sifat Allah. Bagaimana makan kamu kalau nanti saya tawakal kepada Allah, itu baru dia diam. Bagaimana nanti kalau begini-begini, ada Allah yang maha menolong, baru dia diam. Nah, itu ya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kalau begitu kita harus selalu husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Betapapun banyak pertanyaan tanpa ada jawaban, tapi husnuzanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tidak husnuzan karena ada hitung-hitungan logisnya, tapi kita husnuzan karena Allah itu memang maha baik. Wallahu ta'ala a'lam. Agak banyak. Bagaimana agar kita bisa tetap husnuzon kepada Allah ataupun kepada manusia saat menunggu dan mencari hikmah dari apa yang terjadi? Karena hikmah belum tentu langsung hadir dan disadari. Ya, jadi husnuzon kepada Allah itu karena sifat-sifatnya. Husnuzon kepada Allah karena sifat-sifat Allah. Seandainya kita husnuzon karena ada usaha-usaha di depan Anda, itu husnuzon kepada usaha namanya. Adapun husnuzon kepada Allah adalah karena sifat-sifatnya. Kamu yakin masalahmu selesai? Saya yakin karena Allah maha menolong dan saya minta tolong kepadanya. Jadi cara husnuzon kepada Allah adalah husnuzon dengan sifat-sifatnya. Husnuzon dengan sifat-sifat Allah maksudnya jadikan semua sifat-sifat Allah itu menjadi keyakinan. Itulah husnuzon. Allah maha menolong, jadikan itu keyakinan. Allah maha menyayangi, jadikan itu keyakinan. Allah maha memberi rezeki, jadikan itu keyakinan. Apabila nama-nama Allah telah menjadi keyakinan, berarti Anda telah berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan cuma sekedar tahu, saya tahu Allah maha menolong, tapi Anda nggak terlalu yakin. Kalau Anda yakin, tidak ada husnuzon. Baik, kemudian kedua, apa saja 15 tanda kebodohan? Ini terlalu panjang. Ini terlalu panjang, insya Allah kapan-kapan lah. Ini terlalu panjang ini. Kita sebutkan satu saja tadi. Mudah-mudahan kapan bisa dijawab. Hah?
Insyaallah ta'ala. Bagaimana cara meneladani sifat Al-Latif dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah, pertanyaan bagus. Karena Al-Latif artinya adalah maha halus. Bagian dari halus itu adalah kelembutan. Maka praktek latifnya seorang hamba kepada hamba lain, bahwa Anda harus halus. Halus dalam memberi, halus dalam menolak, halus dalam berbicara, halus dalam memutuskan. Lawan dari halus adalah kasar. Lawan dari halus adalah kasar. Kasar berbicara, kasar bersikap. Dalam hadis Nabi bersabda, "Idza aradallahu li ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifq." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk satu rumah tangga, maka Allah membuat seisi rumah tangga orang-orang yang sangat halus dalam berbudi pekerti. Berbicaranya halus, interaksinya halus, jauh dari kata kasar. Baik, jadi di antara akhlak kita sebagai hamba yang harus menjalankan latif, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang tidak kasar, bicara nggak kasar, bla bla. Halus itu nggak berarti Anda nggak boleh marah. Pada saatnya marah, Anda tetap marah, tapi jangan menggunakan kata yang kasar. Ya, walaupun marah tetap dengan kata-kata yang halus, bukan dengan kata-kata yang kasar. Ada sepasang suami istri yang berhijrah, yang keduanya tidak disukai oleh kakak-kakaknya dan juga iparnya, bahkan juga menjaga jarak dengan sepasang suami istri ini. Aneka ucapan dan kalimat terlontar, segala peristiwa dengan sangat menyakitkan, sehingga suami istri ini pun menarik diri. Tidak berinisiatif menghubungi, tidak juga berkunjung, karena keadaan pasti nanti sangat canggung dan tidak nyaman. Kira-kira bila seperti ini, hikmah kebaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada sepasang suami istri, sebagaimana mereka memahami bahwa itu adalah keluarga, namun kedua suami istri ini juga paham kisah Rasulullah atau Wahsy dimaafkan namun Rasulullah menghindarinya. Ibu yang saya hormati, senjata utama kita sebagai manusia salah satunya adalah doa. Salah satunya adalah doa. Nah, ketika Anda berhadapan dengan perilaku-perilaku manusia, di antara doa yang sangat direkomendasikan untuk Anda adalah bagian akhir dari ayat 44 surat Ghafir. Ya, ayat 44 dari surat Ghafir. Ayat ini berawal fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri. Nah, dari situ doanya. Wa ufawwidu amri, wa-nya ganti dengan Allahumma. Allahumma ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Allahumma ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Innallaha basirun bil ibad. Engkaulah yang maha tahu dengan hamba. Engkaulah yang maha tahu tentang aku. Engkau juga yang maha tahu dengan mereka. Ya Allah, perkara ini kuserahkan kepadamu. Baik, jadi ini kita rekomendasikan sekali. Apa hasilnya? Hasil dari doa ayat 44 ini adalah ayat 45. Hasilnya pada ayat 45. Ayat 45 berbunyi fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka Allah memelihara dan menjaganya dari keburukan-keburukan makar.
Ketika Anda dimusuhi, sudah pasti ada makar-makar untuk Anda. Cuma makar-makar itu semuanya tidak akan membahayakan Anda. Dengan catatan, Anda serahkan kejahatan ini kepada Allah, ucapkan doa tadi. Apa tadi doanya? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Gak usah tambah Allahumma aja deh, biar lebih gampang. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ketika Anda membacakannya sebagai doa, bukan sebagai ayat, maka Anda boleh membacakannya di waktu sujud. Dan Anda boleh membacakannya menjelang salam. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Kenapa? Innallaha basirun bil ibad, karena hanya Allah yang maha tahu segala hamba-hambanya. Nah, nomor 2 ibu yang saya hormati, kalau mendekati keluarga ini memang akan berdampak buruk. Jadi nomor 1, serahkan urusan kepada Allah dengan doa tadi. Ini nomor 1. Nomor 2, kalau memang diperkirakan mendekati mereka akan berdampak buruk, ya jaga jarak saja. Silakan jaga jarak, akan tetapi dibatasi juga. Jangan jaga jarak dalam rangka memusuhi, tapi jaga jarak dalam rangka menghindari keburukan. Karena itu 2 hal yang berbeda. Menjaga jarak dalam rangka saya benci dia, itu nggak boleh. Tapi menjaga jarak supaya saya nggak terlukai lagi oleh dia, itu dibenarkan. Berikutnya saya ingin, pada pernikahan saya yang pertama dulu, saya diuji dengan suami yang kasar dan mengalami KDRT. Namun di masa itu Allah mudahkan saya untuk cepat mendapatkan keturunan. Saat ini saya berada di pernikahan kedua dengan suami yang sangat baik, saleh dan bertanggung jawab, namun sudah berikhtiar ke dokter dan hasil pemeriksaan medis dinyatakan normal semua. Saya maupun suami kami belum dikaruniai anak. Hati kecil saya kadang merasa sedih dan bertanya-tanya, kenapa dulu dengan suami yang zalim anak diberikan dengan mudah, sedangkan dengan suami yang baik ini saya harus berjuang begitu berat. Bagaimana cara pandang Islam yang benar agar saya bisa menerima takdir ini dengan ikhlas, tidak merasa kecewa kepada ketetapan Allah, dan tetap bisa berprasangka baik. Dengan suami yang tidak lembut, cepat dapat keturunan. Tapi dengan suami yang sekarang ini sangat baik, lama dapat keturunan. Kalau dengan suami yang sekarang sudah lama belum dapat keturunan, artinya Anda mirip dengan Nabi Ibrahim dan Sarah. Artinya Anda juga mirip dengan Nabi Zakaria dengan istrinya Hanna. Bukankah Nabi Zakaria dengan istrinya Hanna, mereka puluhan tahun dalam pernikahan dan gak ada anak? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah puluhan tahun dalam pernikahan juga belum ada anak. Nah, jadi ujian Anda dengan suami nomor 2 persis seperti ujian Nabi Ibrahim dengan Sarah, persis seperti ujian Nabi Zakaria dengan Hanna alaihimussalam. Ini nomor 1. Jadi ini contoh untuk Anda. Nomor 2, ini yang sangat penting. Setelah puluhan tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru Allah berfirman pada ayat 56 dalam surat Al-Hijr. Ayat 56 dalam surat Al-Hijr.
Ini ayat agak panjang, harusnya dibaca mulai dari ayat 49. Ayat 49 intinya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjumpai keluarga Ibrahim untuk mengabarkan bahwa Ibrahim dan Sarah akan punya anak. Merasa tidak wajar lagi punya anak, akhirnya Sarah protes. Sarah bertanya, saya udah tua begini masa punya anak lagi? Akhirnya Allah menjawab pada ayat 56, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nah, hari ini kajian kita tentang Al-Latif, Maha Halus kebaikan Allah. Di antara tafsir Maha Halus kebaikan Allah tadi saya katakan, kadang-kadang kebaikan Allah itu datang melalui pintu yang kita tidak suka. Seperti saat ini misalnya, Anda belum punya keturunan, tentu ini kan keadaan buruk. Tapi dari keadaan buruk ini Allah akan memberikan Anda kebaikan yang mungkin untuk hari ini belum terlihat. Nah, ala kulli hal, kita menyarankan agar Anda terus berdoa. Semakin Anda berdoa, semakin Anda husnuzan kepada Allah. Orang-orang yang gak bisa lagi berhusnuzan itu, mereka-mereka yang putus asa, karena doa mereka juga udah berhenti. Sementara Anda terus berdoa, terus meminta, doa terus-menerus ini akan membantu hati kita untuk terus-menerus pula husnuzan kepada Allah Subhanahu. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, terima keadaan ini dengan ridha. Ya Allah, Engkau memilihku untuk ujian ini, Engkau pula yang memilih ujian itu untuk aku. Saya katakan sekali lagi kepada ibu, apabila Allah telah melihat Anda berdua ridha dengan ujian ini akan selesai. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda dan suami berhasil ridha terhadap ujian, maka ujian ini selesai. Insya Allah keturunan Anda pun akan segera lahir. Keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana agar ilmu yang kita pelajari benar-benar mengubah akhlak dan amal? Karena saya sedang berusaha untuk menghadiri kajian, tetapi masih sering mengulang kebiasaan lama seperti masih mudah marah kepada anak, melewatkan menjawab azan, menunda salat dan selanjutnya. Semuanya berproses. Proses awalnya menuntut ilmu. Kalau Anda sudah punya kesungguhan menuntut ilmu, Anda sudah berada di proses awal. Tinggal proses kedua, yaitu mengamalkan ilmu. Proses yang kedua ini soal doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan aku ilmu, maka berikan aku amalnya. Ya Allah, Engkau telah memberiku ilmu, maka berikan aku amalnya. Kalau amal itu mengandalkan kemampuan, Anda akan terlambat atau enggak jadi. Tapi kalau amal itu mengandalkan pertolongan Allah, Anda akan cepat dan Anda akan berhasil. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, berikan aku amal karena Engkau telah memberikan aku ilmunya. Lalu di samping itu yang juga gak kalah penting, mujahadah. Anda juga bersungguh-sungguh. Begitu Anda bersungguh-sungguh, kemudahan akan diberi oleh Allah. Tapi ingat, kemudahan tidak ada sebelum Anda bersungguh-sungguh. Jawabannya ayat terakhir surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh akan kami berikan hidayah. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.